Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Rumah Mas Ken, singgah untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai statistik, masih dalam penyajian data, tapi kali ini kita akan membahas terkait dengan penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Pada pertemuan yang lalu atau pada materi video sebelumnya, kita juga sudah mempelajari tentang penyajian data ditinjau dari distribusi frekuensinya. Data mentah, data yang baru kita ambil dalam penelitian, tentu harus kita olah dan disajikan. Salah satu caranya kemarin adalah distribusi frekuensi, dan kali ini kita akan bicara tentang diagram dan grafik. Selama ini kita sudah sering mendengar istilah diagram dan grafik, tapi kita akan mencoba menelaah lebih detail apa sih yang dimaksud dengan diagram dan grafik. Apakah diagram dan grafik itu sama atau berbeda? Kalian bisa menyimak penjelasan saya berikut. Yang disebut diagram adalah merupakan cara menyajikan data dengan buram atau sketsa atau gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Sementara grafik merupakan cara menyajikan data dengan menggambarkan dinamika data. Nah, dinamika data di sini bisa naik turun atau naik turun. Jadi sangat jauh berbeda antara diagram dan grafik. Jika grafik, dia akan ada dinamika data naik turun atau naik turun. Contoh diagram dan grafik biasanya dalam pengertian umum itu sering dicampur adukan ya. Pada dasarnya memang berbeda. Dan dari definisi ini kalian juga bisa membedakan mana yang disebut diagram, mana yang disebut grafik. Ada beberapa contoh yang saya berikan di sini, yaitu diagram lambang atau sering disebut sebagai piktogram, kemudian diagram batang disebut juga dengan bar chart. Ya, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya tidak lurus ya. Diagram lingkaran, kemudian diagram garis, diagram pohon, dan lain sebagainya. DLL itu bukan bentuk diagram atau grafik, tapi dan lain-lain ya. Dari sini kita sudah bisa membedakan antara diagram dan grafik dan beberapa contoh diagram dan grafik. Selanjutnya kita coba membahas salah satunya, yaitu diagram batang atau bar chart. Diagram batang merupakan cara menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, vertikal dan horizontal dengan lebar sama dan terpisah. Mohon di sini diperhatikan, persegi panjangnya itu lebarnya sama dan terpisah. Nanti kita bisa membedakan dengan apa yang disebut sebagai histogram. Jadi mohon diperhatikan betul-betul di bagian ini. Kemudian diagram batang itu terdiri dari sumbu horizontal yang menyatakan kelas interval dan sumbu vertikal menyatakan frekuensi masing-masing kelas interval. Apa sih sebenarnya kegunaan diagram batang ini? Kegunaannya adalah untuk mendeskripsikan perkembangan data dalam kurun waktu tertentu. Ya, bisa naik, bisa turun, bisa naik turun. Itu termasuk dari grafik dari diagram batang ya. Diberikan contoh diagram batang, ini saya ambilkan data dalam bentuk tabel di contoh 1, yaitu peningkatan jalan lingkungan Kota Tangerang Selatan yang saya kutip dari Suara Pembaruan 28 Agustus 2014. Ini merupakan bentuk tabel tahun 2010, panjang 42,2 km dan seterusnya sampai dengan tahun 2014 panjangnya adalah 100,3 km peningkatan jalan di lingkungan Kota Tangerang Selatan. Maka kalau tabel ini kita ubah
ke dalam bentuk diagram batang menjadi seperti apa. Kalian perhatikan bentuknya. Nah, menurut kalian ini lebih mudah mana membacanya? Apakah tabel atau diagram batang? Tentu saja sekilas akan mudah kita memahami dari diagram batang daripada dari tabel ini. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, diagram batang saya ambilkan dari Departemen Keuangan. Anggaran pendidikan 2009 sampai dengan 2014 dalam triliun rupiah. Ini tabelnya, ya, tabel anggaran pendidikan 2009-2014. Sumbernya dari Departemen Keuangan RI tahun 2014. Jika ini diubah ke dalam bentuk diagram batang, maka tampilannya sebagai berikut. Ya, akan lebih mudah kita memahami dari diagram batang ini jika dibandingkan dengan tabel. Karena kalau kita melihat tabel tentu harus membaca secara detail angka-angkanya dan memaknai. Tapi jika melihat diagram batang dengan melihat batangnya, panjang pendeknya, kemudian angka-angkanya, kita sangat mudah memahaminya. Demikian contoh dari diagram batang atau bar chart. Kemudian kita coba bahas mengenai diagram lingkaran atau pie chart. Yang dimaksud diagram lingkaran adalah penyajian data menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang menunjukkan perbandingan antar kategori dengan cara persentase dan atau membagi lingkaran dalam juring-juring dengan sudut pusat sesuai perbandingan tersebut. Jadi diagram lingkaran, saya ulangi, diagram lingkaran itu adalah sebuah lingkaran yang nanti di dalam lingkaran itu dibagi menjadi juring-juring, bisa dalam bentuk kategori atau persentase atau dalam bentuk derajat. Karena sebuah lingkaran itu, lingkaran penuh maksud saya adalah 360 derajat, maka nanti juring-juringnya sesuai dengan besarnya derajat. Saya berikan contoh sebuah diagram lingkaran. Bentuknya bermacam-macam ya, bentuknya bermacam-macam diagram lingkarannya. Ini saya contohkan perbandingan prediksi hasil Pilpres 2014 antara Political Web dengan Relcon KPU. Jadi sebelah kiri itu yang captionnya berwarna hijau putih itu dari Political Web, kemudian sebelah kanan adalah dari Komisi Pemilihan Umum. Ini merupakan salah satu bentuk diagram lingkaran 3 dimensi. Dan contoh yang lain adalah seperti ini. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan tahun 2010-2014 misalnya seperti ini. Ini diagram lingkaran juga. Dan saya bilang tadi bentuknya sangat-sangat beragam. Bagaimana cara kita membuat diagram lingkaran ini? Sangat mudah, bisa secara manual atau dengan bantuan program. Jika kita membuat diagram lingkaran dengan membantu bantuan program apa saja yang bisa kita manfaatkan? Ya, yang mudah-mudah saja ya programnya. Contohnya adalah Microsoft Office. Microsoft Office itu dari 2003 sampai dengan 2019 bisa kita manfaatkan untuk membuat diagram lingkaran dengan cara nanti di toolbar klik insert, kemudian pilih chart. Setelah pilih chartnya baru kita pilih pie chartnya atau diagram lingkaran. Atau program-program yang lain, misalnya OpenOffice, IBM SPSS, Minitab, Literal, SAS, dan banyak lagi. Nah, secara manual bagaimana sih cara membuat diagram lingkaran ini? Saya kutipkan dari pendapatnya Herianto dan Hamid tahun 2007. Langkah-langkah membuat diagram lingkaran secara manual sebagai berikut. Langkah pertama, ubah nilai data absolut ke dalam persentase untuk masing-masing kategori. Jadi data yang kita punya itu kita ubah dulu ke dalam bentuk persentase untuk masing-masing kategori. Jadi nanti data itu dibagi beberapa kategori, kemudian kategori-kategori itu kita ubah bentuknya ke dalam bentuk persentase.
Yang kedua, ubah nilai data dalam bentuk persentase ke dalam satuan derajat untuk masing-masing kategori. Jadi setelah kita buat ke dalam bentuk persentase, hasilnya nanti diubah ke dalam bentuk satuan derajat. Kita konversi dari persentase ke ukuran derajat. Yang ketiga, buat sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka. Ukur lingkarannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Ini tadi adalah langkah-langkah membuat diagram lingkaran secara manual. Kemudian langkah keempat, masukkan kategori pertama dengan menggunakan busur derajat, dimulai dari titik tertinggi. Ya, kalian pasti sudah tahu bentuk busur derajat seperti apa ketika kita belajar dulu matematika di SMA atau SMK. Kalau kita bicara tentang sudut, maka akan bertemu dengan busur derajat. Kemudian langkah yang kelima, masukkan kategori-kategori yang lain ke dalam lingkaran searah jarum jam. Langkah keenam, berikan corak berbeda untuk setiap kategori. Langkah terakhir, berikan identitas pada setiap kategori. Ini diberikan contoh bagaimana kita membuat diagram lingkaran secara manual sesuai dengan langkah-langkah menurut teori yang baru saya sebut ini. Kita berikan contoh. Contohnya adalah, buatlah diagram lingkaran dari tabel berikut. Diberikan data dalam tabel seperti ini. Jumlah mahasiswa baru STKIP IPM Bangko tahun 2014. Pertama, pendidikan matematika jumlahnya 480, pendidikan biologi 750, pendidikan bahasa Inggris 520, pendidikan bahasa Indonesia 610, pendidikan ekonomi 830, pendidikan luar sekolah 650. Silakan dijumlahkan total untuk mahasiswa baru STKIP IPM Bangko tahun 2014. Dari data pada tabel ini, kita akan membuat secara manual diagram lingkarannya. Langkahnya sebagai berikut. Kita salin dulu data dari tabel pada contoh tadi. Kita menambahkan dua kolom, yaitu kolom persentase dan kolom derajat. Bisa diperhatikan untuk pendidikan matematika, jumlah tadinya, saya ulangi, jumlah tadi adalah 480. Ketika diubah menjadi persen menjadi 12,5%. Kemudian ketika diubah menjadi derajat menjadi 45 derajat. Dari manakah angka-angka itu? Kalian bisa simak penjelasan di bawah tabel. Keterangan untuk kolom persentase kita contohkan adalah pendidikan matematika. Jumlah mahasiswa barunya adalah 480, kemudian dibagi menjadi total. Saya ulangi, jumlah mahasiswa baru kemudian dibagi jumlah total dikali 100% jika itu di kolom persentase. Kita contohkan yang pendidikan matematika. Jumlah mahasiswa barunya adalah 480 dibagi jumlah keseluruhan dari 6 prodi ini adalah 3.840 kali 100%, sehingga menjadi 12,5%. Kemudian untuk kolom derajat itu mudah saja, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sebuah lingkaran penuh itu terdiri dari 360 derajat, sehingga kita bisa mengkonversikan dengan derajat di lingkaran itu. Untuk pendidikan matematika 480 bagi 340 kali 360 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung untuk pendidikan biologi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan ekonomi, dan pendidikan luar sekolah. Jika angka-angka itu sudah kita tentukan, sudah kita temukan, mudah saja tinggal kita ikuti langkah-langkah untuk
membuat diagram lingkaran sesuai dengan teori tadi. Tinggal memasukkan angkanya dalam lingkaran, kemudian memberi warna berbeda setiap kategori. Misalnya diselesaikan dengan cara menggunakan program saja supaya lebih cepat. Kalau manual lama ya. Inilah bentuk dari data dalam tabel untuk jumlah mahasiswa baru STKP Pembangko tahun 2014. Jadi yang pendidikan matematika itu tadi adalah berapa persen, silakan dilihat dari situ. Pendidikan biologi dan seterusnya untuk pendidikan luar sekolah. Kemudian kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Tadi di depan ketika kita bicara tentang diagram batang, maka penekanannya tadi adalah batangnya itu sama kemudian terpisah. Nah, apa bedanya dengan histogram? Menurut Mariunis 2007-51, histogram itu adalah rangkaian diagram batang yang alasnya menyatakan limit interval kelas dan tinggi batang sebanding dengan frekuensi interval kelas yang bersesuaian. Artinya limit interval kelas adalah batas jarak antar kelas dan tinggi batang sebanding dengan frekuensi interval kelas yang bersesuaian. Jika histogram ini kita ambil dalam setiap batang itu titik tengahnya, lalu titik tengahnya itu kita hubungkan dengan garis, maka itu disebut poligon. Saya ulangi lagi, histogram ini jika setiap batangnya kita buat titik tengahnya, lalu titik tengahnya kita hubungkan setiap batangnya, maka itu disebut poligon. Saya ulangi lagi, jika titik tengah bagian atas setiap batang dihubungkan, maka diperoleh suatu bentuk yang disebut poligon. Jadi bisa saja dalam satu diagram itu terdiri dari histogram dan poligon sekaligus, tapi bisa satu-satu. Kita ambil titik tengahnya sehingga dia menjadi diagram garis. Diberikan contoh tentang histogram dan poligon. Tabel daftar nilai ujian mata kuliah statistika diberikan data sebagai berikut. Kelas pertama dengan nilai intervalnya dari 50 sampai 56 ada 1 orang. Kemudian yang memperoleh nilai 57 sampai dengan 63 3 orang, dan seterusnya sampai kelas ke-6 antara nilai 85 sampai 91. Jumlah siswanya adalah 1 orang. Total atau keseluruhan dari 6 kelas ini, 6 kelas dalam tabel ini berjumlah 25 orang. Bagaimana kalau tabel ini kita buat dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi? Kita coba menyelesaikannya. Ya, kalau kita buat dalam bentuk ini, saya ekspor ya. Saya produksi dari Microsoft Office, bisa Excel, bisa Word, bisa PowerPoint. Data tadi bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk histogram dari data contoh tadi. Mohon diperhatikan setiap batangnya itu berhimpit, tidak terpisah. Berhimpit, tidak terpisah, dan bedakan dengan yang histogram. Kalau dengan diagram batang, masing-masing batang ini adalah terpisah. Histogram. Bagaimana kalau disebut poligon? Artinya setiap batang ini diambil titik tengahnya, dengan perhitungan tertentu. Titik tengahnya maka dihubungkan setiap titiknya, dihubungkan dengan garis. Itulah disebut sebagai poligon frekuensi. Kita coba lihat bentuk dari poligon frekuensinya. Ya, jika ini 50 sampai dengan 56 intervalnya, tengah-tengahnya berapa? Ya, bisa saja kita mengambil nilai titik tengah, masing-masing dibuat titik tengahnya. Setelah titik tengahnya ketemu, kita hubungkan dengan menggunakan garis, maka ini disebut poligon. Selanjutnya, untuk diagram yang akan kita bahas adalah disebut
OGIP atau OJAIP ya. OGIP disusun berdasarkan daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Waktu kita membahas distribusi frekuensi, kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari atau sama dengan. Jadi OJAIP itu dibuat berdasarkan tabel frekuensi kumulatif, baik itu dari kurang dari dan lebih dari. Frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya atau F diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi nilai frekuensi F-nya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap frekuensi. Contohnya, buatlah OJAIP atau OGIP dari data pada tabel daftar nilai ujian mata kuliah statistika berikut ini. Diberikan data seperti tadi. Seperti contoh sebelumnya, ini dirubah dulu ke dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif, baik itu kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Jadi langkah berikutnya, kita ubah dulu tabel ini menjadi, untuk membuat OJAIP dari data di atas, terlebih dahulu buatlah tabel bantu seperti di bawah ini. Jadi apa yang kita tambahkan pada tabelnya yaitu ada 3 kolom, yaitu kolom batas bawah, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk batas bawah caranya adalah mudah. Lihat di bagian nilai yang paling bawah ini adalah disebut batas bawah, tapi di sini disebut adalah tepi bawah ya. Nanti di batas bawah itu adalah tepi bawah dikurang 0,5. Jadi 49,5 itu berasal dari 50 dikurang 0,5, itu disebut batas bawah. 56,5 itu berasal dari 57 dikurang 0,5. Jika nanti kita akan membahas batas atas, yaitu batas atasnya ditambah 0,5. Kalau batas bawah berarti dia di batas yang bawah ini dikurangi 0,5. Selanjutnya kita ubah dulu frekuensi kumulatif kurang dari itu dengan satu hal yang udah kita pelajari sebelumnya, sehingga dengan memperoleh nilai ini kita bisa merubah bentuk menjadi OGIP seperti ini bentuknya ya. Yang berwarna biru OGIP kurang dari, yang berwarna merah OGIP lebih dari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjadi wawasan kita untuk belajar statistika. Mohon maaf jika ada kesilapan saya. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya.